Apalagi kalau kita udah nyapa tapi nggak disapa gitu ya kan, wah pasti kecewa juga sih. Beberapa netizen berspekulasi bahwa sang idol melakukan operasi plastik. Halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya nih, buruan aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Well guys, langsung saja kita mulai dari berita pertama. Kita akan membahas tentang Bangchan dari Stray Kids yang sudah mengkritik idol generasi baru dikarenakan kurangnya rasa hormat. Di era di mana modernitas sering berbenturan dengan tradisi, Bangchan dari Stray Kids mengangkat isu yang memanas ini ke permukaan. Sang bintang K-pop itu baru-baru ini sudah mengkritik bagaimana tata krama dan juga etika sapaan yang berlaku di antara idol generasi baru. Dalam salah satu secara langsung rutinnya di Chance Room pada tanggal 14 Mei, Bangchan menyimpang dari diskusi riangnya yang biasa dan menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang dianggap sebagai penurunan perilaku dasar di antara idol generasi baru. Bangchan yang dikenal karena percakapannya yang memang jujur dan juga bijaksana mengungkapkan bagaimana khawatirnya dia atas ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh beberapa juniornya terhadap praktik sapaan tradisional. Bangchan kemudian berbicara tentang bagaimana pengalamannya yang diabaikan atau tidak dibalas saat memberi salam. Yang mana hal itu adalah sebuah praktik yang dianggap sebagai rasa hormat dasar. Dia kemudian menyesalkan dan juga mengatakan, tampaknya ya tindakan menyapa seseorang tidak lagi dipandang sebagai kesopanan yang mendasar. Sambil menyuarakan keprihatinannya, Bangchan mengungkapkan perjuangannya untuk tampil sebagai tanda kutip boomer. Boomer ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak berhubungan dengan budaya kontemporer. Dia kemudian menyuarakan konflik batinnya dan mengatakan, saya tidak mencela siapapun, tetapi saya tidak dapat menahan perasaan yang sedikit bingung ketika salam saya disambut dengan ketidakpedulian. Bangchan lebih lanjut mencatat bagaimana sikap santai di antara generasi baru terhadap kebiasaan menyapa, menyebabkan dia menebak-nebak apakah dia terlalu memikirkan situasi itu atau memang ada yang masalah. Terlepas dari kekhawatirannya, Bangchan menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga sopan santun, bersikeras untuk menyapa semua orang yang ditemuinya dengan rasa hormat dan juga niat baik. Pengungkapan dari Bangchan ini kemudian memicu debat online dengan para penggemar mendukung pandangannya. Banyak yang menggemakan bagaimana sentimen dari Bangchan, menekankan bagaimana pentingnya tata krama dasar, bahkan dalam landscape budaya yang berubah dengan cepat. Seorang penggemar kemudian berkomentar, dia bukanlah seorang boomer, dia pelit, sangat sopan untuk membalas salam. Penggemar lain menyatakan bagaimana kekecewaannya karena Bangchan merasa dia mungkin terlalu banyak berpikir. Dia menyatakan sangat mengecewakan bahwa dia percaya dia terlalu banyak menganalisis ketika mereka hanya bersikap tidak sopan. Jika seseorang menyapa kamu, kamu harus membalasnya dan tidak mengabaikannya. Meskipun Bangchan memang tidak menyebutkan nama idol yang mengabaikan sapaannya itu, komentarnya telah memicu perbincangan tentang rasa hormat dan standar etiket yang berkembang di industri musik K-pop. Sementara dia terus menjunjung tinggi nilai-nilainya, perdebatan yang ditimbulkan menunjukkan perlunya introspeksi dalam industri tersebut. Lagi pula, seperti yang sudah dicatat oleh penggemar lainnya, jika seorang idol senior menyebutkan tata krama dasar 2 kali pada kesempatan yang berbeda, itu pasti menandakan sesuatu. Well, bener juga sih bagaimana statement dari Bangchan. Apalagi kalau kita udah nyapa tapi nggak disapa gitu ya kan, wah pasti kecewa juga sih. Jadi aku dapat paham betul apa yang dirasakan oleh Bangchan. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari Yoonjin Lee Serapim. Baru-baru ini transformasi wajah dari Yoonjin Lee Serapim memicu diskusi online. Dalam dunia K-pop yang terus berkembang, artis terus berusaha nih untuk menemukan kembali diri mereka sendiri dan memikat audiens dengan konsep dan juga gaya baru. Salah satu artis yang baru-baru ini berada di bawah pengawasan netizen Korea adalah Ho Hyun-jin dari Lee Serapim. Hyun-jin menarik perhatian penggemar dengan pesona muda dan bakatnya yang tidak terbantahkan. Tetapi baru-baru ini menjadi pusat perdebatan di komunitas online Korea. Netcore memperhatikan perubahan citra yang dialami oleh Ho Hyun-jin selama bertahun-tahun. Secara khusus, foto pra-debutnya yang telah beredar di web telah muncul dan membuat netizen mendiskusikan bagaimana perubahannya selama di Lee Serapim. Netizen yang memulai debat komunitas online menuliskan, bagaimana ya Ho Hyun-jin Lee Serapim mengubah bentuk wajahnya? Saya pikir foto di bagian bawah telah diperbaiki, tetapi dia masih terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda.
Hal ini lantas memicu perdebatan di antara netizen lainnya tentang bagaimana Ho Hyun Jin mampu mengubah citranya sedemikian rupa. Beberapa netizen berspekulasi bahwa sang idol melakukan operasi plastik. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa gaya riasannya telah berubah dan berat badannya juga turun, sehingga itulah yang membuat dirinya terlihat berbeda. Yang lain juga memposting bagaimana foto yang berbeda untuk membuktikan bahwa yang berubah dari Ho Hyun Jin adalah gaya riasannya, bukan dikarenakan operasi plastik. Netizen pun berkomentar lebih lanjut, "Saya pikir dia baru saja menurunkan berat badannya deh. Saya pikir dia hanya memiliki bayangan yang sangat gelap di rahang dan dagunya. Itu adalah gaya yang populer di luar negeri. Warna wajahnya sangat berbeda secara keseluruhan, jadi itu hanya perbedaan dalam gaya riasannya. Apakah dia melakukan operasi plastik atau tidak, itu kan bukan urusan kita ya. Dia terlihat sama kok. Kamu tidak bisa mendapatkan bentuk wajahnya dengan botox." Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Daripada kita mendebatkan apakah Hyun Jin oplas atau tidak, lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri nggak sih? Dan juga terutama tentang penampilan kita. Jangan terlalu sibuk untuk memikirkan bagaimana penampilan orang lain. Yuk mari kita perbaiki aja penampilan kita dan percakap diri kita sendiri, ya nggak sih? Tapi aku juga setuju sih dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang membuat Hyun Jin terlihat berbeda adalah dikarenakan gaya riasan atau make upnya, dan juga ya maybe dikarenakan penurunan berat badan juga, dan itu juga yang membuat Hyun Jin terlihat agak berbeda. Dan lanjut kita akan masuk ke berita terakhir. Ini ada berita duka datangnya dari seorang penyanyi trot yang bernama Haesoo yang sudah dikabarkan meninggal dunia. Pada tanggal 15 Mei, seorang perwakilan dari Haesoo sudah mengumumkan bahwa penyanyi tersebut telah meninggal dunia. Adapun untuk pengumuman tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi di PNKP miliknya. Dan berikut adalah bagaimana pernyataan dari perwakilan mendiang Haesoo. Mari kita baca bersama-sama. Ini adalah PNKP resmi dari penyanyi trot Haesoo, Haesoo Via. "Kami merasa menyesal harus menyampaikan berita yang memilukan dan menyedihkan ini. Pada tanggal 12 Mei, Haesoo meninggalkan sisi kita dan menjadi cahaya di lautan luas. Haesoo adalah orang yang hangat, yang tahu bagaimana memberikan cinta kepada orang-orang di sekitarnya, berbagi kasih sayang, dan menerimanya. Keluarganya yang berduka, serta kenalan dan koleganya. Semuanya berkabung dengan berat hati setelah diberitahu tentang berita sedih yang tiba-tiba ini. Sesuai dengan keinginan keluarga yang ditinggalkan, pemakaman akan diadakan dengan tenang dan tertutup. Kami dengan sungguh-sungguh meminta Anda untuk menahan diri dari menyebarkan spekulasi, laporan jahat, dan desas-desus, sehingga keluarga yang sangat berduka dapat berkabung dan dengan damai mengantarkan almarhum. Kami menyampaikan belasungkawa atas sisa perjalanan almarhum." Sebelumnya, menurut polisi pada tanggal 13 Mei, ada seorang penyanyi trot yang ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal di kediamannya pada tanggal 12 Mei. Dan polisi pada kala itu mengungkapkan bahwa mereka menemukan sebuah catatan, yang mana catatan ini dianggap sebagai catatan budirnya Haesoo. Dia juga dikatakan baru-baru ini berterima kasih kepada para penggemarnya di Instagram. Haesoo sendiri lahir pada tahun 1993. Ia memulai debutnya sebagai penyanyi trot pada tahun 2019 dan baru-baru ini muncul di acara KBS 2 TV, Immortal Songs, dan Boss in the Mirror. Ia mendapatkan perhatian karena keterampilan menyanyi berbasis pansori dan diketahui mengambil jurusan musik tradisional Korea di universitasnya. Awal tahun ini dia tampil di kontes musik di televisi, di mana ia menunjukkan kemampuan menyanyinya yang solid. Dia juga dikenal tampil di variety show. Sekali lagi, belasungkawa terdalam kami untuk orang yang dicintai oleh Haesoo. Semoga dia beristirahat dalam damai. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya dan selamat beraktivitas ya buat kalian semua. Goodbye everyone.